Sekarang kita lanjut lagi nih, kita balik mau diskusi lagi nih dengan salah satu analis dari politik ya, Politik analis Brain, politik betul. Brain, yaitu ada Bapak Wasisto. Bapak Wasisto. Selamat sore Bapak. Mbak Vivin, Mas Juan, apa kabar? Iya. Iya, baik Pak. Baik, kalau Wasisto sendiri gimana? Sehat, baik Pak? Sehat. Mohon maaf tadi ada masalah koneksi. Oh Iya, iya. nggak apa-apa. Wajar Nggak ya Pak apa-apa, ya. namanya juga online Pak, nggak masalah. Nah, kita mau langsung nanya-nanya Ya. aja kali ya Ju ya. Ya. Pak, gimana sih Bapak melihat nih instruksi dari Ketua Umum Megawati nih terkait kepala daerah PDIP yang dilarang ikut retret, Pak? Ya, sebenarnya ini kan menunjukkan situasi yang dilematis ya. Kalau kita lihat di ADART PDIP memang para pejabat publik yang dari kader PDIP itu juga bagian dari petugas partai kan, yang juga harus tunduk pada konstitusi partai. Namun kalau kita mengacu pada UU Pemda 23/2014, para pejabat daerah yang terpilih ini juga menjadi pelayan masyarakat dan langsung bawahan presiden. Jadi secara umum adanya kan sisi dilematis seorang pejabat publik ya, terutama bagi mereka yang itu dari kader partai. Satu sisi mereka harus setia pada partai, satu sisi mereka harus tunduk pada konstitusi. Ini menjadi semacam apa istilahnya, presiden bahwa hal yang seperti ini perlu menjadi koreksi bersama bahwa depan situasi ini jangan sampai terjadi lagi. Apalagi kan kalau kita lihat secara politis adanya retret ini yang tadi disampaikan ya, itu penting buat mensinergiskan pusat daerah dan sebagainya. Jadi di sisi lain kebijakan partai ini juga bagian dari upaya untuk memperkuat eksistensi PDIP sebagai partai mitra pemerintah ya. Artinya di sini dengan adanya kebijakan ini menunjukkan bagaimana PDIP ingin juga dirangkul eksistensinya, diajak ngobrol dan sebagainya. Jadi saya pikir berbagai macam hal ini yang bisa kita petik dari polemik yang terjadi Mas Duan, Iya. Mbak Upin ya. Iya baik Pak, menarik ya Pak, karena kan ini memang benar setuju sekali sama yang Sisi disampaikan. dilematisnya itu ya Ju. Bener, dilematis banget karena satu sisi yang tadi sudah dijelaskan ya, karena satu sisi memang sebagai kader di partai yang memang harus tunduk sama ketua Ketua umum, partai ya kan. Satu sisi memang sudah menjadi pejabat negara yang dimana memang harus Mengabdi tunduk, masyarakat. harus mengabdi masyarakat dan tunduk sama perintah presiden gitu ya Pak ya. Dan kalau Pak, kalau ada dua perintah seperti ini, satu perintah presiden, satu perintah ketum partai, sebenarnya kepala daerah ini harus ikut kemana Pak? Lebih tepat atau ikut ke dia lebih Harus setia dan Iya. condongnya kemana sih Pak condongnya sebenarnya? kemana nih, ke presiden kah atau ketua partai? Kita bandingkan dengan konteks negara-negara lain ya. Iya. Pejabat publik ini sudah dilantik, maka prioritas pada negara dan kebijakan ya. Cuman di Indonesia kan hal yang seperti ini kan masih dalam proses perumusan, masih dalam proses pengembangan. Jadi saya pikir di sini kita belum melihat bahwa kita masih dalam proses untuk menuju ke sana sebenarnya. Cuman di sini kita belum melihat bahwa tarik menarik dengan negara bangsa ini juga Perlu menjadi tadi yang saya bagaimana kemudian nanti ada semacam regulasi khusus atau undang khusus yang mengatur bahwa ketika sudah menjabat, ketika sudah lalu itu bagaimana alokasi buat partai dan alokasi buat pemerintahan sebenarnya. Oke, berarti memang kalau Indonesia sendiri masih belum ada regulasi ya. Kalau Ya. misalnya begitu udah dilantik, ini arahnya nih kemana nih, condongnya kemana gitu. Nah Pak, tapi sebagian kepala daerah PDIP ini kan diduga dan kita sih yakin ya semoga bisa untuk tetap hadir nih meski dilarang oleh Ketua Umum Megawati. Nah, gimana sih Pak kita memaknai
terutama Bapak nih, memaknainya tuh secara internal partai seperti apa? Apakah jadi membangkang kah atau gimana menurut Bapak? Ya, saya pikir dalam konteks ini kita tidak bicara membangkang atau menaati ya. Ini bicara soal kebijakan di dua koridor yang berbeda. Karena di satu sisi memang eh, para pejabat publik yang terpilih ini kan juga kader partai. Dan saya pikir di sini ini yang saya pikir menjadi semacam pintu masuk ya. Para elit yang berkuasa itu perlu mengadakan komunikasi tingkat tinggi bagaimana sebaiknya hal ini bisa diselesaikan. Karena saya pikir para bawahan ini atau para pembantu presiden atau mungkin para kader partai hanya tunduk pada konstitusi dan aturan yang telah ditegakkan. Jadi saya pikir muara paling penting di sini adalah bagaimana komunikasi antar para elit itu perlu segera dirumuskan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Iya baik, berarti memang bukan satu indikasi yang membangkang atau bagaimana ya. Iya. Balik lagi memang tanggung jawab mereka sebenarnya sebagai kader ya memang sebenarnya memang harus ambil bagian ya tunduk memang sama ketua gitu ya, Bi betul. ya. Nah, lalu kita akan sedikit Ya. masuk ke dalam ke sisi yang lebih politis nih Pak. Nah, kalau menurut dari sudut pandang Bapak sendiri, apa arti larangan dari Megawati ini terhadap hubungan erat antara Megawati dan Prabowo? Karena kan kita tahu dari beberapa pidato kemarin Prabowo tuh membuat pernyataan yang memang sangat menghormati Megawati. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya, saya pikir kan ini posisi tawar ya. Jadi kalau kita kan lihat sebelumnya kan sudah ada wacana ada pertemuan kedua tokoh bangsa. Nah, saya pikir dalam polemik ini, saya pikir PDIP ingin berupaya menaikkan posisi tawar ya, dan juga posisi tawar politik dalam hal ini, bahwa partai ini juga bagian dari mitra strategis pemerintah. Jadi, apalagi dengan adanya perolehan suara di pilkada kemarin kan tidak hanya tim yang berkuasa, tapi juga PDIP juga berkuasa. Jadi saya pikir memang di sini dengan adanya para kepala daerah hasil pemenangan yang itu didukung oleh kader PDIP ya, di sini partai ingin menunjukkan eksistensinya bahwa mereka juga ingin diajak ngobrol, kalau diajak bicara secara terbuka bagaimana idealnya ke depan seperti apa. Oke, baik. Artinya nih Pak, penahanan Hasto jadi ganjelan ya Pak untuk upaya merangkul PDIP ke kabinet Prabowo. Sebelumnya kan kedua pihak nih sudah mulai nih menjajaki adanya kemungkinan untuk pemerintah di reshuffle gitu kan, terus mulai masuk-masukin PDIP ke kabinet gitu. Yes. Ya memang kalau masalah hukum ini saya pikir itu berada di ranah yang berbeda ya. Kalau hubungan antar kepartaian itu kan lebih banyak didominasi komunikasi antar elit. Jadi saya pikir ini mungkin lebih pada upaya mempertemukan Bu Mega sama Pak Prabowo yang belum jadi-jadi ya. Sehingga kemudian ada pemantik yang kemarin terjadi. Saya pikir inilah bagian upaya dari tawar politik tentunya, bagaimana ke depan itu pertemuan tingkat tinggi perlu segera dilakukan. Iya baik Pak. Nah lalu Pak ini menarik juga nih Pak. Apakah mungkin penahanan ini dapat menjadi turning point bagi PDIP untuk betul-betul menjadi oposisi atau suara kritis di DPR terhadap kebijakan-kebijakan dari Prabowo Pak? Saya pikir kalau dikatakan turning point masih terlalu dini. Ya, karena biasanya kan sikap hasil kongres sudah dibacakan. Artinya kita bisa melihat statement resmi partai itu ke depan akan menjadi seperti apa. Kalau kita lihat berbagai macam
presiden itu terjadi ya, atau polemik itu terjadi, saya pikir itu belum mengarah pada satu konklusi ya, bahwa PDIP akan menjadi oposisi atau mungkin koalisi. Karena sekali lagi ini lebih pada upaya menjelang Kongres nanti di Bali sebenarnya. Oke, kemudian Pak, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh Prabowo sendiri nih, terutama ke Megawatinya langsung ya, demi menjaga hubungan PDIP di parlemen nih Pak? Wacana pertemuan itu perlu diwujudkan ya. Artinya di sini pertemuan kedua tokoh ini menjadi semacam kunci kebekuan antar elit yang sama ini terjadi ya. Supaya hal yang demikian ini tidak, dan mediasi yang dilakukan oleh tokoh pihak ketiga yang beberapa tokoh ini, karena saya pikir inilah yang menjadi kunci atau momen yang ditunggu-tunggu ya, bagaimana kemudian adanya apa istilahnya, belum ketemunya para tokoh ini yang membuat nanti muncul hal-hal yang tidak yang diinginkan seperti ke depan, seperti apa itu. Iya baik, berarti memang perlu adanya ketemuan dulu ya Pak ya, ngobrol dulu ya Pak ya. Jadi sampai sama-sama nanti ketemu ada pembahasan di situ ya Pak ya. Iya kan selama ini kan komunikasi banyak dikiring oleh opini ya ketiga juga ya, ya entah itu mungkin obrolan di secara informal. Saya pikir pertemuan para tokoh bangsa ini kan lebih clear ya, menunjukkan bagaimana arah politik ke depan itu seperti apa. Iya baik Pak. Nah lalu Pak, secara internal partai dalam konferensi pers kemarin PDIP menolak untuk menempatkan PLT Sekjen. Semua kendali ada pada Megawati. Nah apa artinya ini menjelang Kongres PDIP dalam beberapa bulan ke depan Pak? Ya, saya pikir kan dalam hal ini partai tengah dalam masa-masa penting menyiapkan kongres partai. Artinya jangan. Makanya saya pikir dengan adanya tindakan Bu Mega yang langsung ambil alih komando ya itu bagian dari upaya. Jangan sampai persiapan kongres partai yang telah disusun sebelumnya itu akan kan di sini di kongres nanti itu juga akan menunjukkan peta baru politik PDIP. Jadi saya pikir disinilah fungsi alih komando itu diperlukan supaya rencana-rencana yang telah disusun dan mau disampaikan itu jangan sampai ada satu dan lain hal itu tidak disampaikan dalam kongres nanti. Oke, baik. Nah, berarti apakah penahanan Hasto ini bikin peluang Megawati buat balik lagi jadi ketua umum ini terganggu, Pak? Saya pikir kalau yang mana memutuskan langkah partai ke depan. Karena saya pikir kalau insiden 1 dan 2 hal itu saya pikir ya memang menjadi semacam faktor. Cuman untuk kepengurusan baru saya pikir yang itu nanti disampaikan pada kongres. Karena saya pikir kalau misalnya itu disampaikan 1-2 orang itu belum menunjukkan sikap politik partai. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Wasisto atas analisisnya nih antara dua hal ini ya, Iya. Prabowo dan juga Megawati. Bener. Seru banget ya Ju. Apalagi lagi retret ini kan, jadi kan memang membingungkan ya satu sisi ya. Betul. Dilematis lah seperti tadi kita sudah bahas sore hari ini gitu Iya. ya. Baik. Terima kasih sekali Pak Wasisto buat atas analisisnya dan waktunya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Pak, semangat.